Ya, terima kasih Dosi. Saudara, kita ada di segmen Serambi Topik untuk hari ini. Seperti biasa kita akan membahas beberapa informasi yang akan hadir di Serambi Indonesia. Dan saya bersama dengan Bung Bukhari M. Ali, Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia. Ya, Bung Bukhari, dalam listing kita ada beberapa informasi menarik yang kita akan hadirkan. Apa saja yang dari hasil rapat redaksi? Setidaknya ada 3 topik yang menarik ya. Yang pertama soal tuntutan dari jaksa terhadap 3 pelaku peracikan narkoba sabu di Palda di Kurungduku, Aceh Utara. Ini sebenarnya kasus tahun kemarin. Agustus ya, kalau tidak salah ya. Agustus 2016. Kemudian kemarin sore dituntut oleh jaksa 56 tahun untuk 3 orang. Kemudian juga ada Yara yang mengungkap tentang kejanggalan penembakan terhadap Kecik Muklis di Aceh Timur. Ini kasus yang terlibat sabu kemudian ditembak oleh polisi. Kemudian yang ketiga masih soal upaya polisi untuk mengejar pelaku penembakan sejumlah teror ya di Aceh. Ada yang di Penarun di Aceh Timur, kemudian juga posko Abusi yang di Pidi. Nah, ini sekalinya ada 3 topik ini yang kita angkat. Jadi ini ada di halaman 1 besok. Tapi beberapa atau sedikit informasi awal yang bisa kita bagi untuk pagi ini, artinya apa yang menarik dari ketiga yang hadir di headline kita besok ini, sedikit pendalamannya gimana, Bung? Ya, ini kasus ini cukup serius saya kira, kasus sabu ya. Karena itu kan diracik di Kurungduku itu di Aceh Utara. Yang sangat dekat dengan penduduk dan jalan raya. Di jalan nasional. Jalan nasional ya di sana. Ini kan oleh masyarakat sekitar tidak tahu ketika saat itu, dan tahu-tahu ada semacam pabrik kecil yang disebut pabrik di sana, dibuat di rumah masyarakat. Saya kira ini sudah sangat bebas begitu ya, nggak ada rasa takut mereka membuat meracik sabu di situ yang dulu-dulunya mungkin kita tahu hanya ada di daerah lain. Saat ini ada di daerah kita. Dan tuntutannya juga 56 tahun begitu. Iya, 56 tahun untuk 3 orang. Ada 2 orang yang dituntut 18 tahun dan 1 orang 20 tahun. Biasa tuntutan ini akan diputuskan oleh hakim itu tidak jauh berbeda dalam kasus ini. Ada yang sama, ada yang lebih berat, malah kalaupun kurang hanya sedikit saja saya kira. Dan kita mendukung ini menjadi pelajaran karena kawasan Biren, Aceh Utara, Palu Semawe, kemudian ini kan daerah yang sangat rawan terhadap sabu, Bung Sajang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi orang sehingga upaya masyarakat yang terus berusaha di bidang itu akan bisa berkurang saya kira. Oke, memang hari ini juga seperti kelanjutan ya. Artinya Yara mendampingi istri korban almarhum Muklis Adi untuk melapor kasusnya itu ke Polda begitu. Nah, ini juga menarik saya kira untuk kita dalami, Bung. Iya, ini kan mungkin Yara menemukan sejumlah kejanggalan saat terjadi penembakan di sana ya. Tapi dianggap oleh Yara itu melanggar kode etik. Tapi oleh pihak kepolisian Polda mereka menilai sudah sesuai prosedur. Ini kan nanti mungkin akan diuji, Bung Sajaya, kalaupun itu dilaporkan, mungkin akan terbuka. Pihak Polda sendiri juga terbuka kepada publik seperti apa sebetulnya yang terjadi. Karena ini kan kasus sabu, kasus narkoba. Narkoba juga, ya. Iya, karena ini kita juga lihat kalau Presiden Filipina itu sangat keras ya terhadap warganya yang terlibat ini. Malah mungkin ribuan orang sudah dieksekusi di sana. Jadi
Silakan orang kalau ada yang menemukan dengan narkoba silakan tembak gitu ya. Iya. Bebas, bebas. Tapi juga menarik walaupun istri korban Muklis tadi mengatakan bahwa tidak ada surat perintah penangkapan, tidak ada barang bukti yang ditemukan. Memang inilah kejanggalan-kejanggalan yang mungkin kita bisa baca lengkapnya hari ini begitu di Indonesia. Bisa, saya kira. Dan kemudian menjadi menarik juga bahwa yang poin yang ketiga, penembakan di Aceh Timur, di Penaruh yang hingga kini pihak kepolisian masih memburu para pelakunya, termasuk yang di-PD. Ada update nggak sejauh mana perburuan pelaku sekarang? Iya, memang polisi sedang bekerja keras ya, karena memang kita lihat kemarin itu Kapolda Aceh juga sangat tersinggung dengan terjadinya teror terhadap masyarakat. Ya, apalagi ini pasca pilkada. Betul, karena mereka kan para paslon itu sudah berikrar mereka akan menjaga upaya damai apapun hasilnya. Tapi ternyata ada upaya-upaya teror terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena kita yakin ini sedang diburu ini sebetulnya. Dan informasi yang kita dapat mungkin sudah diketahui ya Pak, di mana ciri-ciri pelakunya sudah diketahui. Dan kita berharap memang pihak kepolisian bisa terus bekerja untuk bisa mengungkap kasus ini. Apakah ini memang mengarah ke politik atau kriminal murni ya Bung ya? Tapi analisa dari redaksi bagaimana? Iya, bisa bermacam-macam. Bisa saja yang memanfaatkan kondisi ini ya. Orang bisa balas dendam pada kondisi ini ya, merasa mereka lebih leluasa, bisa saja. Karena dulu ada juga ketika dianggap itu kasus politik, tapi ketika itu memang kriminal murni. Ada kasus narkoba di dalamnya. Tapi ini dua-dua bisa politik juga bisa seperti itu. Oke Bung, jadi itu beberapa informasi yang ada di halaman 1 Seram Indonesia hari ini, termasuk mungkin laporan juga mengenai preview Liga Eropa yang menarik juga untuk kita ikuti. Dan saudara jangan lupa untuk membaca harian Seram Indonesia hari ini. Terima kasih Bung untuk di Serambi Topik. Dan saudara demikian Serambi Topik, kita kembali ke Dosi.